Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran ekonomi. Pada pembahasan kali ini, kita masih membahas tentang akuntansi pada perusahaan jasa, di mana materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang jurnal umum. Apa yang dimaksud dengan jurnal umum? Dan bagaimana melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum? Mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan bagi berbagai jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan dalam perusahaan pada suatu periode tertentu. Biasanya, jurnal ini digunakan dalam akuntansi perusahaan jasa karena pada prinsipnya semua jenis transaksi dalam perusahaan jasa dicatat secara kronologis. Sedangkan pada akuntansi perusahaan dagang lebih efektif jika menggunakan jurnal khusus. Sebelum melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum, ada dua pengetahuan dasar yang harus dikuasai. Yang pertama, kalian harus mengenal kelompok akun dan bagian-bagiannya, meliputi kelompok harta, kelompok utang, kelompok modal, kelompok pendapatan, dan kelompok beban. Yang kedua, kalian harus menguasai mekanisme debit dan kredit. Mekanisme debit dan kredit adalah aturan debit dan kredit dengan menganalisis transaksi yang berkaitan dengan akun yang akan dicatat di sebelah debit dan akun yang akan dicatat di sebelah kredit dengan berpedoman pada prinsip persamaan akuntansi. Mari kita lihat tabel mekanisme debit dan kredit berikut ini. Dari tabel ini kita bisa melihat bagaimana pengaruh kelima kelompok akun yang ada terhadap penambahan dan pengurangan serta bagaimana pencatatannya di dalam jurnal umum. Sebelumnya, mari kita kembali melihat rumus persamaan akuntansi yang menyatakan bahwa aktiva sama dengan pasiva. Ini berarti bahwa penambahan pada aktiva sama dengan penambahan pada pasiva, sebaliknya pengurangan pada nilai pasiva sama dengan pengurangan pada nilai aktiva. Sebagaimana diketahui, sudah menjadi kesepakatan umum bahwasannya penulisan dalam jurnal untuk debit dicatat di sebelah kiri dan untuk kredit dicatat di sebelah kanan. Dalam aturan mekanisme debit dan kredit, untuk aktiva ketika nilainya bertambah akan dicatat di sebelah debit, sedangkan ketika aktiva berkurang akan dicatat di kolom kredit. Sementara untuk pasiva yaitu utang dan modal ketika nilainya bertambah akan dicatat di kolom kredit, sedangkan ketika nilainya berkurang akan dicatat di kolom debit. Untuk akun pendapatan dan beban, sebagaimana kita ketahui, akun ini tidak berpengaruh secara langsung terhadap persamaan akuntansi, akan tetapi berpengaruh terhadap penambahan dan pengurangan akun modal. Mekanisme debit dan kredit untuk akun pendapatan jika mengalami penambahan nilai akan dicatat di sebelah kredit dan jika berkurang akan dicatat di sebelah debit. Selanjutnya untuk beban, jika mengalami penambahan akan dicatat di sebelah debit dan jika mengalami pengurangan nilai akan dicatat di sebelah kredit. Setelah kita menguasai tentang mekanisme debit dan kredit, maka selanjutnya kita akan mulai melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Sebelumnya, mari kita perhatikan tabel jurnal umum berikut ini. Pada tabel tersebut terdapat beberapa kolom yang masing-masing memiliki fungsi. Pada poin A,
diisi dengan judul untuk mengetahui jenis jurnal yang dibuat. Pada poin B diisi dengan halaman untuk mengetahui halaman jurnal yang sedang dikerjakan. Pada poin C diisi dengan tahun dan bulan terjadinya transaksi. Poin D diisi dengan tanggal transaksi. Poin E diisi dengan nomor bukti transaksi. Pada poin F diisi dengan jenis akun yang sesuai dengan transaksi yang terjadi. Poin G diisi dengan nomor kode akun. Di sini, pengisian nomor kode akun akan dilakukan pada saat jurnal diposting ke buku besar. Pada poin H, diisi dengan jumlah nilai uang dari akun yang didebit, dan pada poin I, diisi dengan jumlah nilai uang dari akun yang dikredit. Selanjutnya, kita langsung masuk pada contoh transaksi keuangan dan bagaimana pencatatannya ke dalam jurnal umum. Contoh transaksi yang pertama, Nona Ceria membuka usaha salon yang diberi nama Salon Ceria. Pada tanggal 1 Januari 2020, Nona Ceria menginvestasikan modal ke dalam usahanya dalam bentuk uang tunai sebesar 35 juta rupiah dan sebuah kendaraan seharga 15 juta rupiah. Kita anggap di sini nomor bukti transaksinya 101. Dari transaksi tersebut, kita ketahui bahwasannya nilai kas perusahaan bertambah sebesar 35 juta rupiah, kemudian nilai kendaraan bertambah sebesar 15 juta rupiah, atas disetornya modal oleh Nona Ceria sebesar 50 juta rupiah, yang menandakan bahwasannya nilai modal Nona Ceria di perusahaan bertambah sebesar 50 juta rupiah. Bertambahnya kas dan kendaraan menunjukkan adanya penambahan pada kelompok harta perusahaan sehingga dicatat pada posisi debit. Sedangkan penambahan pada akun modal kita catat di sebelah kredit. Setelah selesai kita analisis, kemudian kita pindahkan ke dalam tabel jurnal sesuai dengan kolom yang telah disediakan. Isi tanggal sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi, kemudian isi nomor bukti transaksi. Untuk penulisan akun pada kolom keterangan, kita bedakan antara akun yang ditulis pada posisi debit dan akun yang ditulis pada posisi kredit. Kemudian, posisikan angka yang tertera pada masing-masing kolom sesuai dengan hasil analisis yang sudah dilakukan. Berikutnya, contoh transaksi yang kedua. Pada tanggal 2 Januari 2020, Salon Ceria membayar sewa tempat usaha selama 1 tahun sebesar Rp3.600.000. Kita anggap saja transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal umum dengan nomor bukti 001. Analisis dari transaksi tersebut adalah untuk pembayaran beban sewa menyebabkan beban sewa perusahaan bertambah sebesar Rp3.600.000 dan kita catat pada posisi debit. Selanjutnya, atas pembayaran beban sewa tersebut, nilai kas mengalami pengurangan sebesar Rp3.600.000 dan kita catat pada posisi kredit. Selesai kita analisis, kembali kita pindahkan ke dalam kolom jurnal umum sesuai dengan kaidah penulisan jurnal yang benar, di mana untuk posisi debit kita tulis di sebelah kanan dan untuk posisi kredit kita tulis di sebelah kiri. Selanjutnya kita masuk pada contoh transaksi yang ketiga. Pada tanggal 4 Januari 2020, Salon Ceria membeli peralatan salon sebesar Rp5 juta dengan uang muka Rp1 juta dan sisanya dibayar bulan depan. Kita anggap saja transaksi tersebut tercatat dengan nomor bukti transaksi 002.
Dari transaksi tersebut bisa kita analisis bahwasanya nilai peralatan perusahaan bertambah sebesar 5 juta rupiah, kita catat pada posisi debit. Nilai kas perusahaan berkurang atas pembayaran uang muka sebesar 1 juta rupiah, kita catat pada posisi kredit. Sedangkan nilai utang perusahaan menjadi bertambah sebesar 4 juta rupiah dan kita catat pada posisi kredit. Selesai kita analisis, kembali kita pindahkan ke dalam kolom jurnal umum, di mana nilai peralatan kita tulis pada kolom debit sebesar 5 juta rupiah, sementara kas dan utang kita catat pada kolom kredit dengan nilai masing-masingnya kas 1 juta rupiah dan utang usaha 4 juta rupiah. Sekarang kita masuk pada contoh yang keempat. Pada tanggal 6 Januari 2020, Salon Ceria menerima pendapatan jasa salon sebesar Rp700.000. Kita andaikan transaksi tersebut kita catat dengan nomor bukti transaksi 102. Analisis transaksi atas penerimaan pendapatan menyebabkan nilai kas perusahaan bertambah sebesar Rp700.000 dan kita catat di sebelah debit. Sementara nilai pendapatan jasa perusahaan bertambah sebesar Rp700.000 dan kita catat di sebelah kredit. Selesai dianalisis, kita masukkan kembali ke dalam tabel jurnal umum, di mana kas kita tempatkan pada kolom debit sebesar Rp700.000 dan pendapatan jasa kita tempatkan pada kolom kredit sebesar Rp700.000. Demikianlah beberapa contoh soal dan bagaimana pencatatannya ke dalam jurnal umum. Berikut ini adalah tampilan jurnal umum secara keseluruhan dari semua contoh soal yang sudah dibahas tadi. Satu hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum adalah saldo normal dari masing-masing kelompok akun, di mana saldo normal untuk kelompok harta ada pada posisi debit, kelompok hutang ada pada posisi kredit, kelompok modal di posisi kredit, kelompok pendapatan juga di posisi kredit, sedangkan untuk kelompok beban ada pada posisi debit. Dengan demikian berakhir sudah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.